Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menggambar penulangan plat pada portal sederhana. Dalam video sebelumnya, kita telah membahas langkah-langkah pembuatan portal sederhana, mulai dari pembuatan balok, kolom, hingga plat menggunakan linked. Selain itu, sudah dijelaskan mengenai schedule pada Revit serta cara menghitung RAB-nya. Nah, sekarang kita akan fokus pada pembuatan penulangan. Mari kita mulai dengan masuk ke level 2. Pertama-tama kita klik plat yang ada dan ternyata jenisnya adalah arsitektur. Karena bukan tipe struktur, tidak ada opsi terkait penulangannya. Saya akan memberikan dua contoh. Yang pertama menggunakan tab arsitektur dan satu lagi menggunakan tab struktur. Jika kita perhatikan di tampilan 3D akan terlihat perbedaan yang signifikan. Plat yang menggunakan tipe struktur lebih fleksibel untuk penulangannya. Kita akan mulai dengan membuat plat struktur. Silahkan kalian bisa mencobanya dengan cara klik tab struktur, kemudian pilih floor pada struktural, selanjutnya pilih opsi pick lines, dan klik semua garis tepi balok sebagai batas plat. Pastikan semua sisi sudah kita klik sehingga bentuknya tertutup. Bisa menggunakan shortcut trim yang bisa dilihat pada tab. Setelah itu kita klik tombol finish atau ikon centang hijau di bagian atas. Perhatikan bahwa ujung platnya belum sejajar dengan balok ya. Untuk memperbaikinya kita menggunakan fitur align dengan shortcut ketik AL. Klik sisi balok terlebih dahulu, lalu klik sisi plat, dan kini keduanya sudah menyatu dengan rapi. Secara default, ketebalan plat ini adalah 300 mm yang dirasa terlalu tebal. Untuk menyesuaikannya, kita klik edit type, lalu pilih duplicate, kemudian ubah ketebalannya menjadi 150 mm. Untuk namanya ini bisa menyesuaikan teman-teman ya. Ukuran ini tuh agar sesuai dengan kebutuhan bangunan rumah tinggal. Sekarang plat struktur telah terbentuk dengan baik. Mari kita cek di tampilan 3D dan selanjutnya kita bisa melanjutkan ke tahap penulangan. Untuk membuat list plank, kita mulai dari tampilan 2D supaya kelihatan jelas sisi atap yang mau dipasang list plank. Masuk ke tab structure, lalu klik wall dan pilih dari ujung kiri ke ujung kanan. Untuk tipenya, karena udah default menggunakan 200 mm, karena kita mau mengubahnya menjadi 100 mm, bisa edit type untuk ubah ukurannya seperti yang tadi kita lakukan. Bisa dilihat ya teman-teman. Sama kayak yang tadi, ujung list planknya belum sejajar dengan atap. Untuk menyesuaikannya menggunakan shortcut AL dengan klik sisi atap dan list planknya. Dan kini keduanya sudah menyatu dengan rapi. Kalau posisinya kurang pas seperti yang dilihat pada tampilan is atau tampak samping ini, kita bisa atur tinggi rendahnya dengan cara ditarik seperti ini saja. Mari kita masuk ke tab structure, kemudian klik pada area dan pilih opsi rectangle. Kita akan menggambar area plat dari ujung kiri ke ujung kanan. Perlu diingat, bagian atasnya nanti akan berbeda. Setelah selesai menggambar, jangan lupa untuk mengklik guna menyelesaikan pembuatan area ini. Selanjutnya, kita ubah tampilan ke wireframe dan atur detailnya ke fine.
Agar tulangan dapat terlihat dengan lebih jelas, kini kita sudah bisa melihat wire mesh yang secara otomatis muncul mengikuti area yang telah kita buat. Sekarang kita beralih ke tampilan samping atau eaves agar dapat melihat plat dan balok dari sisi yang tepat. Kemudian kita klik pada balok dan ubah spasi tulangan major dan minornya menjadi ukuran 150 mm. Perlu dicatat bahwa bagian pinggir ini menggunakan konsep one way slab, oleh karena itu kita akan fokus pada besi tulangan bagian atas saja. Karena di area ini plat telah dilengkapi dengan double reinforcement di bagian atas dan bawahnya. Kita mulai dengan klik tool rebar di tab structure, kemudian kita cari tipe tulangan M17A. Selanjutnya kita pilih opsi parallel to work plan supaya rebar mengikuti bidang kerja. Kita tempatkan rebarnya, lalu panjangkan salah satu ujungnya dan atur agar titik awalnya tepat dengan memasukkan nilai 0. Setelah bentuknya sesuai, kita klik finish. Berikutnya, kita buat lengkungan di ujung rebar dengan mengaktifkan opsi hook at start dan pilih standar 180 drag. Karena ukuran hooknya terlalu besar, kita masuk ke bagian edit type. Kita ubah nilai hook bend diameter menjadi 30 mm. Dan hook length-nya menjadi 70 mm. Lalu klik apply. Setelah itu, kita buat rebar ini menyebar di seluruh wrist plank dengan cara klik tulangan tadi, lalu klik modify, dan pilih maksimum spacing. Masukkan nilai spasi tulangan sebesar 150 mm. Setelah selesai, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Pertama, kita akan membuat tulangan bagi. Klik rebar di tab structure, pilih tipe tulangan M00, lalu aktifkan opsi parallel to cover agar kita bisa menempatkan rebar mengikuti permukaan beton. Klik titik awal rebar, lalu arahkan ke posisi yang diinginkan. Di bagian rebar sheet, pilih opsi fixed number, lalu atur jumlahnya menjadi 3. Lanjut, kita atur posisi rebarnya, klik tombol edit constraint, klik garis memanjang ke kanan, lalu ketik jarak 10 mm. Lalu klik garis melintang ke bawah, ketik minus 20 mm dan klik finish. Sekarang kita lanjut ke bagian tulangan bawah. Klik kembali rebar, pilih lagi tipe M00 dan tetap gunakan opsi parallel to cover. Di bagian rebar sheet, kita pilih maksimum spacing dan atur jaraknya menjadi 150 mm. Kita tempatkan rebarnya sesuai kebutuhan. Kemudian kita sesuaikan lagi posisinya. Klik tulangan bawah tadi, lalu klik edit constraint, klik garis melintang ke atas, lalu isi nilai 10 mm. Kemudian klik finish. Sekarang kita lihat tampilan 3D-nya. Blok semua elemen, lalu klik filter dan pilih hanya structural rebar, klik OK. Di properties, klik graphic overrides, lalu klik view visibility state, centang opsi view isolate supaya tulangannya tampil solid. Ubah tampilan ke realistik dan atur detail levelnya menjadi fine. Sekarang mari kita buat schedule atau RAB untuk tulangan yang sudah kita gambar sebelumnya. Pertama, klik new schedule, lalu pilih opsi structural rebar, dan klik OK.
Setelah itu, kita akan memilih file atau data yang ingin kita tampilkan. Pilihan yang kita ambil adalah bar diameter atau diameter besi, bar length atau panjang batang, dan tipe atau bentuk tulangannya. Setelah memilih, klik OK dan tampilan schedule akan muncul. Selanjutnya, kita akan melakukan sorting pada data yang telah dijelaskan di video sebelumnya. Klik sorting atau grouping, lalu pilih bar length untuk menyusun data berdasarkan panjang batang. Jangan lupa untuk mencentang footer dan pilih totals only agar hanya jumlah total yang terlihat di bagian bawah. Klik OK. Dan data sekarang sudah tersorting berdasarkan panjang besinya. Kemudian, kita akan memasukkan ke bagian formatting untuk mengatur tampilan kolom. Sebelum itu, kita dapat menambahkan satu kolom baru, yaitu total bar length. Caranya, kembali ke bagian fields dan tambahkan total bar length. Dari daftar field yang tersedia, klik OK, dan kolom total panjang besi akan muncul untuk memperlihatkan total panjang seluruh besi yang digunakan untuk setiap tipe tulangan. Kita juga dapat mengubah tampilan ini dari formatting, misalnya dengan mengklik kolom bar length, lalu pada bagian formatting pilih calculate totals untuk memastikan total panjang tersebut muncul di akhir. Lakukan hal yang sama untuk kolom total bar length agar semuanya memiliki jumlah total. Selanjutnya, kita akan menambahkan komentar per lantai, sehingga kita bisa mengetahui mana tulangan yang berada di lantai 2 dan mana di lantai 3. Dengan cara mengcopy-pastekan, yaitu blok semua, pilih menu filter, unchecklist structure farming, klik OK, copy dan paste bagian mana yang akan dipilih. Di sini dipilih pada level 3. Selanjutnya, akses tampilan 3D view, kemudian blok semua elemen tulangan, klik filter dan centang hanya struktural rebar. Klik OK. Lalu di properties temukan bagian comment, isi dengan komentar lantai 2 untuk elemen yang sesuai. Lakukan langkah yang sama untuk tulangan di lantai 3 dengan menambahkan komentar lantai 3 di bagian komen. Setelah itu, kembali ke schedule, pergi ke fields, tambahkan kolom komen agar tulangan dapat diidentifikasi per lantai. Selanjutnya, kita ke sorting atau grouping, ubah sorting berdasarkan comments, dan centang show header agar setiap lantai terlihat terpisah. Sekarang, pada schedule terlihat jelas tulangan untuk lantai 2 dan tulangan untuk lantai 3. Ini tentunya akan memudahkan kita dalam menghitung kebutuhan material serta menyusun rencana anggaran biaya agar lebih rapi dan jelas. Nah, itu dia video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi dan menjelaskannya. Karena manusia tidak jauh dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.